Isya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu sudah selesai, Assalamualaikum, ada tamu gitu. Tamu datang gitu kan. Kamu datang, kemudian ngobrol, kemudian jam 8 tamunya pulang. Kebiasaan dia ngiranya sudah sholat, kemudian sudah langsung tidur. Bangun-bangun besok paginya, saya tadi malam belum sholat isya. Oh, bagaimana ini? Maka di sini harus diqodho. Berdosa apa tidak? Tidak, karena dia lupa. Lupa ya, bukan pura-pura lupa. Nah, seperti itu. Jadi ini penting ini. Jadi itu tadi yang pertama tertidur, yang kedua adalah lupa, yang ketiga adalah safar, bepergian. Jadi orang karena bepergian itu boleh mendahulukan dan mengakhirkan boleh. Begitu pula dengan sifatnya, Allah mendengar tanpa telinga, Allah melihat tak butuh mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang mananya adalah barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan diberikan pemahaman ilmu agama, digampangkan memahami ilmu agama, dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu agama. Jadi kalau kita ini kok hati kita senang, gampang dan seterusnya, itu adalah salah satu tanda bahwa kita ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya atau kebalikannya adalah kalau orang itu males, nggak semangat, kemudian juga berat untuk melangkahkan kaki dan seterusnya, maka itu adalah suatu pertanda bahwa orang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak seharusnya hanya sekedar ngaku-ngaku saja, ngaku cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mengamalkan perkataannya, tidak mengamalkan sunnahnya. Lah ini harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau kita ini ngaku cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita perdalam ilmu agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita teladani beliau. Beliau itu yang beliau ajarkan kepada umatnya adalah bagaimana seseorang itu semakin paham dengan ilmu agamanya. Jadi kita ini nggak hanya sekedar fanatik, sekedar seneng kumpul dan seterusnya tanpa ada faedah, tanpa ada ilmu yang kita dapatkan. Jadi begitu para jamaah, mudah-mudahan ya kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya pembahasan mengenai tayamum. Jadi sebagaimana wudu, halaman 20 ya, sebagaimana wudu, tayamum ini juga terdapat perkara-perkara yang membatalkannya. Wudu kan ada yang membatalkan, tayamum juga seperti itu. Di sini ada 3 perkara. Yang pertama adalah setiap perkara yang membatalkan wudu. Jadi apa yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Jadi kalau orang misalnya wudu kemudian buang angin, wudunya batal, maka begitu juga ketika tayamum buang angin, tayamumnya batal ya. Orang pas wudu bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram ya, batal wudunya. Begitu juga pada saat tayamum, maka tayamumnya juga batal. Seperti itu. Jadi setiap perkara yang membatalkan wudu, maka itu juga membatalkan tayamum ya. Kemarin sudah kita sebutkan. Yang berikutnya adalah riddah, kekufuran. Di orang yang keluar dari agama Islam, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan keyakinan, kekufuran yang ada 3 macam yang sudah kita pernah sebutkan sebelumnya, itu juga membatalkan tayamum. Jadi kalau orang sedang dalam kondisi tayamum, kemudian dia mencaci maki Allah, yang melecehkan agama Islam, maka dia murtad, maka tayamumnya batal. Seperti itu. Yang ketiga adalah menyangka ada air, menyangka atau mengira ada air jika memang tayamumnya ini disebabkan tidak mendapati air. Jadi maksudnya begini,
kemarin sudah disebutkan bahwasanya ada perkara-perkara yang menyebabkan orang itu boleh atau bahkan wajib bertayamum. Di antaranya adalah ketika tidak mendapati air. Berarti kan solusinya adalah tayamum. Lah, oleh karenanya ketika dia mendapati air, maka tayamumnya batal. Dia harus berwudu seperti itu. Beda halnya kalau dia bertayamumnya itu bukan karena tidak mendapati air, tetapi karena memang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan menggunakan air karena sakit misalnya. Kata dokter tidak boleh pakai air, sehingga dia tayamum ya. Ketika sudah tayamum, kalau nemu air, di sini kasus yang kedua yang tadi, tayamumnya tidak batal karena tayamumnya tadi adalah dikarenakan tidak boleh menggunakan air karena sakit. Jadi ketika mendapati air, tayamumnya tidak batal. Beda halnya kalau tayamumnya itu dikarenakan tidak mendapati air. Jadi tidak nemu air, nggak ada air, sehingga dia tayamum. Lah, ketika nemu air, maka tayamumnya batal. Jadi ini 3 perkara yang membatalkan tayamum ya. 1, perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, kekufuran atau riddah. Yang ketiga adalah menyangka ada air jika memang tayamumnya itu dikarenakan tidak mendapati air. Berikutnya ini pembahasan penting, pasal mengenai najis ya. Pasal mengenai najis. Najis itu para jamaah secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 bagian. Insya Allah mungkin panjenengan sudah pernah dengar ya. Ada najis berat, ada najis ringan, kemudian juga ada najis apa? Antara berat dan ringan apa? Sedang. Ya. Bahasa Arabnya kalau berat itu mughalladzah, jadi najis berat. Kalau ringan itu mukhaffafah, ya, najis ringan. Kalau sedang itu mutawassithah, ya, itu macam-macam najis. Sebagian najis ini masuk ke berat, sebagian lagi masuk ke ringan. Kalau bukan keduanya berarti najis sedang. Nah, itu. Kita akan membahas terlebih dahulu dengan najis mughalladzah, najis berat. Najis berat ini adalah najis 1 anjing, 2 babi, yang ketiga adalah peranakan dari keduanya atau salah satunya. Jadi itu najis berat. Jadi najis yang bersumber berasal dari anjing, babi, dan peranakan keduanya atau salah satunya. Jadi babi dengan anjing misalnya kawin, keluar spesies baru, itu hukumnya sama, najis mughalladzah. Atau misalnya babi dengan kambing, kambingnya kan nggak najis seperti babi kan. Kalau kambing itu keluar peranakan baru, itu hukumnya sama seperti anjing atau babi. Atau anjing dengan kucing misalnya ya. Atau anjing dengan kambing, keluar spesies baru, ini hukumnya sama ya. Jadi air liurnya, kencingnya, kotorannya, darahnya, itu semuanya adalah najis berat ya. Najis berat, jadi harus hati-hati ini ya. Jadi itu najis berat adalah najis anjing, babi, dan yang terlahir dari salah satu dari keduanya, itu semuanya najis berat. Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan ini adalah kencingnya anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apapun kecuali hanya air susu ibunya saja, yang usianya itu belum mencapai 2 tahun. Itu namanya najis mukhaffafah. Jadi kalau ada bayi usianya belum sampai 2 tahun, masih nyusu saja dari ibunya ya, maka itu namanya najis mukhaffafah. Air kencingnya itu najis mukhaffafah ya. Ini kita bahas air kencingnya ya, bukan yang lain. Jadi air kencing dari anak laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya dan belum mencapai 2 tahun, itu namanya najis mukhaffafah. Monggo ibu-ibu, masih ada space di sini. Seperti itu. Artinya para jamaah ya, najisnya anak perempuan ini bukan najis mukhaffafah, tapi najis masuk ke najis yang ketiga, najis sedang.
Atau anak laki-laki tapi sudah mencapai 2 tahun ya lebih, maka itu juga bukan najis mukhaffafah, tapi najis apa? Mutawasithah, najis sedang. Begitu juga kencingnya orang dewasa apalagi ya, itu juga najis mutawasithah ya. Jadi itu ya, selain dari yang telah kita sebutkan, jadi selain mukhaffafah dan selain mughalladhah, itu namanya adalah najis mutawassithah, najis sedang. Jadi kalau ada ayam nembelek, itu berarti najis apa? Sedang ya. Kemudian ada kucing kencing misalnya, itu najis sedang ya. Ada anak mutah misalnya, itu najis sedang. Nah ini itu pokoknya kalau bukan mughalladhah, bukan mukhaffafah, itu berarti apa? Mutawassithah ya. Jadi itu ya, itu bagian najis. Dan ini nanti ada tata cara mensucikan najis-najis tersebut. Jadi beda, kalau mughalladhah atau najis berat ini cara mensucikannya beda. Kemudian najis apa? Kalau mutawassithah atau mukhaffafah ini caranya beda. Nah, ini dibahas pada pasal setelahnya. Tata cara mensucikan najis. Kita mulai dulu dari najis yang berat. Kalau seandainya orang pelihara anjing misalnya, apakah boleh? Boleh. Pelihara anjing boleh. Kalau memang untuk kebutuhan boleh, ya. Jaga rumah, ya. Jaga sawah misalnya, ini boleh. Nah, bagaimana? Tapi ya itu, kalau seandainya kencing atau liurnya atau kotorannya ya harus diperhatikan. Cara mensucikannya itu adalah dengan 7 kali basuhan, ya. 7 kali basuhan. Kemudian salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah. Jadi misalnya nih, di lantai begitu ada kencingnya anjing misalnya, bagaimana? Ya dibasuh sebanyak 7 kali. Tapi gini, sebelum dibasuh sebanyak 7 kali, ini cairan kencingnya ini dihilangkan terlebih dahulu. Dihilangkan dulu ya, sekiranya sudah keset begitu. Kemudian dibasuh sebanyak 7 kali. 7 kali siraman. 1, 2, 3 sampai 7. Salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah yang suci. Jadi salah satu basuhannya boleh yang pertama, dianjurkan yang pertama biar enak, setelahnya tinggal disiram air ya. Jadi misalnya kita taruh di basuhan yang pertama, kita ambil tanah begitu, dicampurkan, sekiranya tanahnya menjadi keruh begitu, disiramkan. Ini basuhan yang pertama, berarti kurang berapa? Kurang 6. Udah, setelah basuhan yang ke-6 maka tempatnya itu menjadi suci. Seperti itu caranya. Kalau terkait anjing, babi dan seterusnya tadi itu. Seperti itu. Dan di sini ada penjelasan tambahan, dan basuhan yang menghilangkan benda najis meskipun berkali-kali itu dihitung satu kali. Ini penting ini. Makanya bagaimana caranya? Diperset terlebih dahulu. Kalau misalnya buang kotoran, kalau kotoran kan mungkin lebih susah daripada air kencing kan. Buang kotoran, orang nggak pakai diambil begitu, disiram, mumut dikit ya, masih ada. Ini belum dihitung 1 kali ibu. Kalau selagi masih ada najisnya, ya, masih kelihatan benda najisnya, selagi ada itu belum dihitung itu, sampai hilang itu baru dihitung sekali, seperti itu. Nah, ini maksud dari perkataan para ulama bahwa basuhan yang menghilangkan benda najis meskipun berkali-kali itu dihitung satu kali. Makanya bagaimana kita itu kalau mensucikan najis itu ya biar hemat air, itu jangan disiram-siram saja, tapi ambil entah itu tisu, entah itu daun, entah itu serbet atau apa kain-kain yang nggak kepakai, itu kita bersihkan dulu ya sampai sekiranya keset begitu, kemudian baru dibersihkan pakai air. Seperti itu lebih menghemat air. Kalau disiram sampai hilang, sampai habis, itu kalau najis mughalladhah yang mengharuskan dibasuh 7 kali ya, kalau sudah hilang itu baru dihitung satu kali. Seperti itu. Kemudian kalau najis yang ringan sekarang, yang mukhaffafah, ini silakan dibuka halaman 22.
Ini cara menghilangkannya hampir sama sebenarnya. Dihilangkan dulu bendanya. Jadi sebisa mungkin kita itu kalau menghilangkan najis itu kita minimalisir, kita sedikitkan. Ambil tisu, ambil kain, ditotol-totol atau bagaimana begitu, biar nggak terlalu banyak airnya ya. Seperti itu ya. Jadi bendanya, warnanya, rasanya dan baunya kalau memang ada itu dihilangkan dulu, baru kemudian diguyur. Nah, seperti itulah. Kalau mukhafafah ini setelah dihilangkan bendanya, misalnya ada ini karena mukhafafah ya. Mukhafafah berarti apa tadi? Air kencing bayi laki-laki umur berapa? Kurang dari 2 tahun. Makannya apa? Hanya air susu ibunya saja. Nah, misalnya ya, di lantai begitu. Bagaimana? Ambil tisu, ditotol-totol atau kain, dilap begitu. Nah, setelahnya kita cukup memercikkan air saja, mengepiurkan air saja. Itu sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Seperti itu. Itu kalau apa? Najis mukhafafah. Kalau najis mutawassithah ya, ini para ulama membagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya najis ainiyah, ada yang namanya najis hukmiyah. Jadi ada 2 macam di sini, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Bedanya apa? Najis ainiyah ini adalah yang masih ada bendanya atau ada sifat-sifatnya. Jadi misalnya ada anak kencing umur 4 tahun atau lebih kencing di lantai, kelihatan ini genangan kencingnya itu kan ada bendanya kan, berarti najis apa itu? Ainiyah, karena ada bendanya. Sudah diperseti tapi masih bau, pesingnya masih bau, itu berarti najis apa? Ainiyah, masih najis ainiyah. Pokoknya kalau masih ada bendanya atau masih ada baunya atau rasanya atau warnanya, itu namanya masih najis ainiyah. Nah, seperti itu. Kalau sudah tidak ada bendanya, sudah nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, nggak ada baunya, itulah yang disebut dengan najis hukmiyah. Kayak bagaimana itu? Kayak tadi kasusnya sama. Anak ya kencing, nggak langsung dibersihkan, kering, dibiarkan kering. Kencing kan kalau dibiarkan kena panas matahari kan kering ya. Kering kemudian nggak ada, sudah nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya. Maka ini para jamaah najisnya sudah nggak kelihatan. Tapi tempat ini dihukumi najis, makanya dinamakan dengan najis hukmiyah. Begitu. Atau misalnya kalau kita ada orang apa najis begitu ya, ada najis, kemudian diperset tok, ya diperset sampai keset sampai bersih, kemudian ini basahnya ini kering, kan biasanya nggak ada baunya kan. Nah, ini juga sama disebut dengan najis hukmiyah. Kenapa? Karena sudah nggak ada bendanya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, nggak ada baunya. Oleh karenanya kita itu kalau misalnya di tengah-tengah rumah kita, di tengah ruang tamu, di dalam kamar misalnya, kok ada muntah, itu bagaimana? Jangan cuman ambil pel-pelan diusap-usap saja. Itu bukan malah mensucikan najis, tapi malah meratakan najis. Bagaimana caranya? Pertama, ini bendanya ini diambil dulu. Diambil begitu ya, pakai lap begitu. Kemudian dibersihkan lagi sama tisu, sekiranya kayak bersih gitu. Nah, kemudian ambil air, kan kadang masih ada baunya kan. Ambil air dikit, ambil tisu, diperseti begitu, kasih sabun biar agak wangi. Kalau sudah nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, dan benarnya sudah kita ambil sejak awal, maka ini hukumnya adalah hukmiyah. Kalau sudah hukmiyah seperti ini, gampang, tinggal disiram air. Maka di sini tempatnya menjadi suci, airnya menjadi air mustakmal, dan air mustakmal itu hukumnya suci, tidak najis. Jadi seperti itu caranya para jamaah. Jadi kalau ada seandainya najis di tengah ruangan, di tengah rumah, nggak usah disor sampai ya capek, jadi malah meratakan dan seterusnya kalau memang caranya salah begitu kan. Bagaimana? Dibersihkan dulu, diperseti, dihilangkan najisnya,
kemudian diperset lagi sama air sampai keset sampai bersih begitu. Kemudian setelah kering ya, tidak ada basah-basahannya, itu menjadi najis hukmiyah. Kemudian setelahnya baru disiram dengan air, diratakan tadi yang kena semuanya itu, maka tempatnya menjadi suci dan airnya menjadi air mustamal. Ya airnya tinggal diperes lagi aja, airnya suci, ini nggak najis ini. Paham ya para jamaah? Jadi caranya seperti itu. Dan ketika nyiram air itu jangan dicampur dengan yang lain. Nggak usah dikasih deterjen, nggak usah dikasih aneh-aneh seperti itu. Ya, karena air ini yang bisa mensucikan adalah air yang suci mensucikan. Kalau kecampur jadinya air campuran ini. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau ngasih sabun ya di awal tadi itu dikit-dikit aja. Sekiranya nggak bau begitu. Jadi caranya para jamaah, ketika saya ulangi lagi, ketika kita ingin menghilangkan najis di tengah ruangan, itu adalah najisnya dijadikan najis hukmiyah terlebih dahulu, kemudian setelahnya diguyur air, maka menjadi suci, airnya menjadi air mustamal, seperti itu. Jadi itu ya perbedaan antara najis mughalladzah, kemudian najis mukhaffafah, dan najis apa tadi? Mutawassithah, seperti itu. Kemudian pasal berikutnya kita akan membahas mengenai haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya perempuan dalam kondisi sehat, bukan dikarenakan melahirkan. Itu namanya apa? Haid ya. Dan ini ada batas minimal, batas kebiasaan, dan batas maksimal. Minimalnya adalah sehari semalam ya. Sehari semalam atau 24 jam. Baik keluarnya itu terus menerus atau terputus. Karena perempuan itu ketika haid ya bukan seperti keran gitu ya, keluar terus ngucur, habis berapa pembalut itu kalau kayak gitu. Jadi nggak seperti itu kan keluarnya. Jadi kadang netes, kadang rembes, kadang bancar, dan seterusnya. Panjenengan lebih paham itu. Jadi kalau keluarnya belum mencapai batas minimal, jadi kalau ada darah keluar dari rahim perempuan belum mencapai batas minimal, belum 24 jam, belum sehari semalam, maka itu belum dinamakan dengan darah haid. Belum dinamakan dengan darah haid. Oleh karenanya ketika belum mencapai batas tersebut, kalau terhenti, maka di sini tidak wajib mandi, hanya dibersihkan saja. Kalau belum mencapai 24 jam. Nah, seperti itu. Kalau sudah berhenti, maka wajib mandi. Jadi ini harus dipahami, beberapa orang itu salah paham, dikira kebiasaan 7 hari itu tidak sholat sama sekali. Tidak kayak gitu para jamaah, tidak seperti itu. Tidak sholat itu adalah ketika darah sedang keluar. Kalau darah terhenti, di sela-sela masa haid itu darah terhenti, itu dia wajib sholat, itu wajib sholat. Dan kalau suaminya minta jatah juga boleh untuk melayani begitu. Jadi bukan berarti libur total gitu, enggak. Kemarin sudah saya jelaskan ini. Nah, cuman itu di tengah-tengah darah terputus, kalau sudah mencapai batas minimal haid, ya ini harus mandi. Keluar lagi Ustaz, oh berarti tadi ini masa haid, masih lanjut berarti. Ya berarti dia sudah, kalau seandainya sholat ya berarti memang tadi itu sholatnya jatuh di masa haid. Tapi kan boleh jadi kebiasaannya berubah, terhenti haidnya kan. Nah, makanya setiap kali darah terhenti, itu perempuan itu ya, kalau waktunya sholat berarti dia wajib mandi dan seterusnya, seperti itu. Umumnya adalah 6 atau 7 hari ya, 6 atau 7 hari umumnya haid seperti itu. Kemudian kebiasaannya maksimalnya adalah 15 hari. Jadi begini, cara ngitungnya begini. Kalau belum mencapai 24 jam, ngitungnya itu masih jam. Tapi kalau sudah mencapai 24 jam, ngitungnya berubah menjadi hari. Paham ya para jamaah? Jadi gini, misalnya hari pertama keluar 10 jam. Ini berarti masih dihitung 10 jam. Hari kedua keluar lagi 10 jam. Ini berarti masih belum mencapai batas minimal. 10 tambah 10 berarti 20 jam. Belum mencapai batas minimal, belum disebut haid ini. Hari ketiga keluar 5 jam. Berarti 25 jam. Maka di sini ngitungnya bukan jam-jaman lagi, tapi ngitungnya adalah hari ketiga. Gitu cara ngitungnya, seperti itu. Jadi hitungan pertama di awal-awal sebelum mencapai
batas minimal itu menggunakan jam dulu. Jadi kalau sekarang 7 jam, besok 8 jam, ini masih jam ini, 15 jam berarti kan. Kalau besoknya 10 jam, berarti kan lebih dari 24 jam. Berarti ngitungnya adalah hari. Hari ketiga, hitungnya seperti itu. Dihitung 3 hari itu. Kalau sudah mencapai batas minimal. Jadi makanya, kalau seandainya keluarnya itu setiap harinya, katakan 10 jam setiap hari, hari ini 10 jam, hari ini 10 jam, terus misalnya rutin seperti itu, ya berarti hari kelima ini ngitungnya hari kelima. Hari kelima ini ngitungnya adalah hari kelima. Mungkin baterainya yang di situ mati mungkin. Ya, ngitungnya itu adalah kalau sudah mencapai batas minimal itu ngitungnya hari seperti itu. Kalau sudah 7 hari, ya berarti ya 7 hari. Jadi kalau misalnya keluarnya 10 hari, 10 jam setiap hari, berarti kalau hari ke-7 ngitungnya adalah hari ke-7, seperti itu. Batas maksimalnya adalah 15 hari. 15 hari itu batas maksimalnya. Berarti kalau melebihi itu 15 hari, maka ini berarti perempuan ini sudah mengalami yang namanya istihadah. Jadi saya ulang ya, minimalnya 24 jam. Awal-awal ngitung itu menggunakan jam terlebih dahulu. Kalau sudah mencapai 24 jam, maka hitungnya berubah menjadi hari, seperti itu. Jadi seperti itu ngitungnya sampai 15 hari kok masih keluar ternyata. Maka berarti perempuan ini mengalami yang namanya istihadah. Kalau istihadah ini ada ketentuan tambahan lagi. Berarti walaupun darah keluar, ini dia tetap wajib sholat. Kalau seandainya suaminya ya minta jatah ya boleh dilain dan seterusnya. Ya gimana lagi kondisinya seperti itu. Jadi kalau puasa juga tetap wajib puasa dan seterusnya. Kalau istihadah ini nanti ada ketentuan tambahan. Itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah nifas ya. Jadi darah yang keluar dari rahim perempuan itu tadi yang pertama disebut dengan haid ya. Kemudian ada nifas yang sekarang kita bahas ini. Darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat, bukan penyakit, tetapi akibat melahirkan. Setelah bayi itu berpisah dari rahim, sudah keluar total. Itu namanya darah nifas. Berarti darah yang mengiringi bayi atau yang keluar sebelum bayi keluar, itu bukan disebut dengan darah nifas. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah bayi itu keluar total. Bukan yang mengiringi, bukan juga yang keluar sebelum bayi keluar. Nah, itu adalah maksud dari darah nifas. Minimalnya itu 1 ludahan. Jadi setelah bayi keluar, kok keluar dikit misalnya. Nah itu berarti nifasnya cuma itu tok. Kebiasaannya 40 hari. Biasanya perempuan ini 40 hari keluar darah. Nah, maksimalnya adalah 60 hari. Seperti itu. Dan ini ketentuannya sama ya. Kalau saat ada darah nifas ini apakah sedang keluar atau enggak gitu. Ya ini sama. Jadi tidak boleh sholat adalah ketika darah sedang dalam kondisi keluar dan seterusnya. Kalau berhenti maka dia sholat. Kalau memang sudah mencapai batas minimal maka dia sholat gitu. Karena boleh jadi ini sudah selesai nifasnya. Jadi misalnya 10 hari misalnya darahnya terhenti. Bagaimana ini? Sholat apa enggak? Sholat. Kalau emang sudah berhenti, sholat dia. Karena boleh jadi nifasnya cuma 10 hari, kan boleh jadi nggak keluar lagi setelahnya. Tapi kalau ternyata keluar lagi, ya berarti ini masih lanjutannya. Masih lanjutannya nifas. Seperti itu. Jadi itu tentang masalah darah, haid, kemudian nifas dan istihadah. Kemudian bagaimana perempuan itu menghukumi darahnya berhenti atau tidak? Ini adalah dengan memasukkan kapas. Jadi kapas dimasukkan ke dalam kemaluan. Kalau seandainya keluar sebagaimana sebelum dimasukkan, maka berarti darahnya itu berhenti. Bersih, berarti bersih. Suci, seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi caranya seperti itu ya. Saya juga cuman memperkirakan saja, yang paham realnya, yang pengalaman kan jenengan ini. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai toharoh. Berikutnya ini kita akan membahas pembahasan mengenai sholat.
Jadi ibu-ibu ya, yang perlu kita perhatikan adalah sholat ini kita sebut dengan sholat apa? Lima waktu. Kenapa disebut dengan sholat 5 waktu? Karena ada waktunya. Karena dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh setelahnya. Kecuali kalau ada uzur. Jadi makanya ini orang itu tidak boleh. Belum masuk waktu sholat sudah sholat. Tidak boleh. Jadi terlalu rajin. Ya. Jam setengah 12 misalnya. Atau jam 11:15. Udahlah. Mumpung sudah mandi begitu langsung sholat duhur. Kan belum masuk itu biasanya. Nah. Atau misalnya jam 3. Bangun jam 3. Wis tak subuh sekalian. Belum masuk itu ibu-ibu. Kalau daerah Probolinggo. Ya. Harus hati-hati. Misalnya jam sholat isya misalnya jam 6:30 sholat isya. Enggak, biasanya belum masuk di Probolinggo ini. Jadi harus diperhatikan. Jangan sampai orang itu sholat sebelum waktunya. Kalau orang sholat sebelum masuk waktunya, apa konsekuensinya? Apa ketentuan yang berlaku? 1, dia berdosa. Dosa. Karena sholat bukan pada waktunya. Yang kedua, kewajibannya belum gugur, ya. Kemudian dia wajib mengqadha dan dia berdosa. Jadi ada 3 poin tadi itu. Dia berdosa karena sholat belum waktunya, yang pertama. Yang kedua adalah dia kewajibannya belum gugur, ya. Yang ketiga adalah dia punya kewajiban untuk mengerjakan sholat lagi. Nah, ini harus diperhatikan. Dan dalam sholat ini, sebagaimana puasa juga, ada 2 istilah. Ada qadha, ada ada. Ada qadha, ada ada. Ada itu adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Misalnya orang sholat sekarang, sholat asar. Berarti namanya sholat ada. Sholat asar ada. Ya. Makanya di niat itu kan orang mengatakan usolli fardul asri arba'a raka'atin ya, adaan lillahi ta'ala. Kan seperti itu kan? Kalau seandainya kok sudah keluar waktu, subuh kesiangan misalnya. Bangunnya kesiangan karena tadi malam mempersiapkan sesuatu misalnya. Atau memang karena capek banget. Ya sudah, berarti diqadha. Maka niatnya adalah usolli fardhu subhi raka'ataini qadhaan. Nah, itu kalau mau diniatkan, tapi tidak syarat. Cuman saya ingin menjelaskan ibadah yang pada waktunya itu disebut dengan ada. Kalau di luar waktunya namanya qadha. Nah, seperti itu. Ya, intinya adalah sholat ini harus dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh sebelumnya dan juga tidak boleh setelahnya. Kecuali ada uzur. Apa uzur itu? Apa saja uzur itu? Di antaranya adalah ketiduran. Jadi orang tertidur, ketiduran itu uzur. Jadi bangun misalnya jam 12. Nggak bisa tidur, keliap mikirin utang gimana ini biar bisa bayar misalnya. Kemudian sampai nggak bisa tidur dia, dibuat ngapa-ngapain nggak bisa tidur. Sampai baru jam 3 baru bisa tidur. Lah bangun-bangun sudah jam 7. Berarti kerinan, ketinggalan. Bagaimana ini? Ya sudah, sholat subuhnya diqadha. Nah, tidak berdosa karena ketiduran. Waktunya ya ketika sudah kapan saja terserah, lebih cepat lebih baik kalau qadha itu. Kalau diqadha itu. Atau itu uzur yang pertama tadi apa? Ketiduran ya, tidur. Kok apa uzur yang kedua adalah lupa. Apa ibu-ibu? Lupa. Misal. Biasanya itu isya itu on time pada waktunya. Kan karena jeda antara maghrib dengan isya itu kan nggak banyak kan. Jadi biasanya udahlah wiritan sebentar, baca surat Al-Mulk sebentar, sudah manjing waktu sholat isya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu sudah selesai, Assalamualaikum, ada tamu gitu. Tamu datang gitu kan. Tamu datang, kemudian ngobrol, kemudian jam 8 tamunya pulang. Kebiasaan dia ngiranya sudah sholat, kemudian sudah langsung tidur. Bangun-bangun besok paginya, saya tadi malam belum sholat isya. Oh, bagaimana ini? Maka di sini harus diqadha. Berdosa apa tidak? Tidak, karena dia lupa. Lupa ya, bukan pura-pura lupa. Nah, seperti itu. Jadi ini penting ini. Jadi itu tadi yang pertama tertidur, yang kedua adalah
lupa. Yang ketiga adalah safar, bepergian. Bepergian. Jadi orang karena bepergian itu boleh mendahulukan dan mengakhirkan boleh. Jadi misalnya dari sini ke Malang misalnya, orang ini melakukan jamak, ya, mengerjakan sholat asar di waktu duhur atau sholat duhur di waktu asar, bukan waktunya kan? Nah, maka ini hukumnya adalah boleh. Kalau selain udzur-udzur yang sudah kita sebutkan, jadi nggak lupa, nggak ketiduran, kemudian juga nggak safar, maka nggak boleh melaksanakan sholat di luar waktunya atau sebelum waktunya, nggak boleh. Cuman begini, ada perbedaan. Kalau seandainya ada perbedaan antara mengerjakan sholat sebelum waktunya dan setelah waktunya. Kalau mengerjakan sholat sebelum waktunya tadi itu berdosa, kewajibannya belum gugur dan wajib qadha. Masih punya tanggung untuk mengerjakan, ya. Kalau sebelum waktunya. Tapi kalau waktunya sudah habis dan nggak ada udzur, dia berdosa ya. Tapi sholatnya ini menggugurkan kewajiban. Jadi misalnya orang sholat sekarang, misalnya sholat duhur, kan bukan waktunya ini kan? Nah, dan tadi nggak lupa, nggak ketiduran, males misalnya, atau mengerjakan sesuatu yang lain, sibuk dengan yang lain yang bukan uzur, gitu. Karena jadi pengantin misalnya, kan bukan uzur itu kan. Kemudian sholat sekarang, maka di sini kewajibannya sudah gugur, tapi dia berdosa. Tapi ya alhamdulillah tobatnya seperti itu ya, dengan mengqadha sholat yang tadi ditinggalkan. Jadi itu perbedaan antara sholat sebelum waktu dan setelah waktu. Nah, jadi harus hati-hatilah. Oleh karenanya penting kita ini untuk mengetahui kapan masuknya waktu sholat, ibu-ibu. Jadi nggak asal dengar azan. Apalagi zaman sekarang orang itu muadzin ya sudah kadang bacanya nggak benar, suaranya juga ya kayak gitu. Kemudian azannya ini belum masuk waktu. Yang paling parah adalah di bulan Ramadan. Jadi belum masuk waktu, matahari masih kelihatan, dia azan. Lah ini kan memberikan informasi yang keliru kepada masyarakat ini. Akhirnya apa? Orang yang puasa ini puasanya jadi batal. Makanya kita itu harus harus hati-hati. Jadi apalagi bulan Ramadan, lebih saja, dilebihkan saja untuk kehati-hatian seperti itu. Jadi harus tahu waktunya, jangan sampai sebelum waktunya sholat. Nah untuk zuhur ini para jamaah, waktunya sholat zuhur ini itu adalah ketika matahari sudah tergelincir dari tengah langit ke arah barat. Jadi kalau matahari sudah tergelincir, bergeser, atau kita bilangnya zawal, ya, gingsir, sudah bergeser dari tengah langit ke arah barat, maka pada saat itulah masuk waktu sholat duhur. Bagaimana Ustadz tahunya Ustadz masuk waktu sholat duhur ini? Ya kita masa ngukur langit, gimana ini? Kita tahunya lewat bayangan, para jemaah. Lewat apa? Bayangan. Jadi ketika matahari terbit di timur, kalau ada benda, tongkat misalnya, bayangannya ke arah mana? Barat. Ya gitu ya. Jadi kalau matahari terbit di timur, bayangannya ke arah barat. Bayangannya memanjang kan? Memanjang. Semakin siang, jam 7, 8, 9, 10, 11, bayangannya semakin pendek. Ya. Matahari itu tepat berada di tengah langit adalah ketika bayangan suatu benda mencapai ukuran yang paling pendek. Jadi kalau kita menancapkan tongkat begitu, yang asalnya bayangannya panjang, kemudian pendek, kemudian paling pendek lagi, maka pada saat itulah matahari tepat berada di tengah langit. Kalau panjang lagi berarti sudah geser itu. Seperti itu. Dan di beberapa tempat di waktu tertentu itu bayangan itu, benda itu nggak ada bayangannya. Nah pada saat itulah matahari tepat berada di tengah langit. Kalau muncul bayangannya berarti sudah bergeser. Jadi kesimpulannya adalah kalau bayangan muncul di tempat yang tadi itu benda tidak ada bayangannya sama sekali, ya,
atau bertambah di tempat yang tadi matahari itu ketika di tengah langit bayangannya paling pendek, tambah panjang dikit, maka pada saat itulah masuk waktu sholat zuhur. Jadi ngitungnya gitu para jamaah. Zaman dulu itu enggak ada, jam itu enggak ada. Baik jam analog atau jam digital, semuanya enggak ada. Maka cara ngitungnya seperti ini. Dan ini berbeda, ya panjenengan kita sekarang di Probolinggo. Kalau di Denpasar lain lagi, di Surabaya lain lagi. Jadi jangan ikut adzan yang di televisi. Di televisi itu ikut Jakarta. Beda setengah jam lebih dengan kita di sini. Jadi ukurannya beda. Jadi sahurnya juga jangan ikut sana, bukanya juga jangan ikut sana, beda ini. Makanya harus dipantau itu. Jadi begitu ya. Saya ulangi lagi, ketika matahari bergeser dari tengah langit ya ke arah barat ya, dan itu kita tahunya lewat bayangan. Ketika muncul bayangan di saat tadi bayangan tidak ada di tempat tertentu di waktu tertentu, atau bayangan bertambah ketika tadi bayangannya paling pendek, dan bayangan yang paling pendek ini disebut dengan zilul istiwa, bayangan istiwa, maka pada saat itulah waktu zuhur sudah masuk. Terus seperti itu sampai kapan? Nah ini, sampai bayangan suatu benda seukuran dengan benda tersebut ditambah dengan bayangan istiwa kalau memang ada. Kalau memang tidak ada berarti seukuran benda tersebut. Paham ya? Tadi kan ada dua contoh kasus tadi kan. Di beberapa tempat di waktu tertentu ketika matahari tepat di atas langit itu tidak ada bayangan. Berarti kalau sudah muncul bayangan yang panjangnya ukurannya sama dengan benda tersebut, maka sudah habis waktu sholat zuhur, otomatis masuk waktu sholat asar. Kalau seandainya pas di tengah langit ada bayangannya pendek, paling pendek, muncul bayangan paling pendek, nggak bisa pendek lagi. Nah, kemudian bertambah panjang sepanjang benda tersebut, ditambah bayangan pendek tadi. Misalnya bayangan paling pendek ini katakan 5 cm. Kemudian panjang bendanya ini adalah 100 cm. Berarti bayangannya kalau sudah mencapai 105 cm, bayangannya ini ya, maka pada saat itulah habis waktu sholat zuhur dan masuk waktu sholat asar. Tidak ada jeda di sini para jamaah. Jadi semua sholat ini tidak ada jedanya. Jadi waktu sholat dengan yang lainnya itu tidak ada jedanya, kecuali zuhur dengan apa? Subuh. Zuhur dengan subuh ini ada jedanya. Jadi kalau subuh itu waktunya adalah habis ketika muncul matahari. Itu sudah habis waktu subuh. Bukan ketika terang ya, enggak mesti. Kadang sudah kelihatan begitu, sudah padang. Tapi ya mataharinya belum muncul. Kalau nggak kelihatan sinar matahari itu masih ada waktu sholat subuh itu. Tapi kalau sudah muncul, walaupun masih sedikit sekali, itu berarti waktu subuh sudah habis. Dan bukan berarti masuk waktu sholat zuhur. Waktu zuhurnya nunggu sampai tergelincirnya matahari. Makanya ada jeda. Jadi kalau dari zuhur ke asar ya, kemudian asar ke maghrib, maghrib ke isya ya, isya ke subuh, itu tidak ada jeda. Habis zuhur masuk asar, habis asar masuk maghrib, habis maghrib masuk isya, habis isya masuk subuh, habis subuh tidak langsung masuk zuhur, tapi ada jeda. Seperti itu ya. Jadi ini para jamaah ya, waktu mengerjakan sholat 5 waktu kita sudah menyelesaikan waktu zuhur. Insya Allah untuk asar, maghrib, isya, subuh ini gampang. Ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. Monggo silahkan kalau ada yang mau Pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.